Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Sormin. Saya dari kelas 3 DIC dengan NPM 2245100065. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang kami buat menggunakan NetBeans dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi yang kami buat di sini adalah aplikasi belajar mengajar sederhana yang bisa kita gunakan di sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA. Langsung saja kita menjalankan aplikasinya, sekaligus saya jelaskan. Kita mulai dari bagian login. Di bagian login ini adalah tempat kita untuk masuk ke dalam aplikasi yang telah kita buat. Di sini kita diminta username dan password. Jika kita masih tidak memiliki username dan password, maka kita bisa melakukan pendaftaran akun di bagian menu register. Kita klik bagian menu register. Maka di sini kita bisa membuat akun untuk akun baru. Kita buat namanya Rafael dengan password 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buat dia role-nya sebagai admin supaya bisa mengatur semua menu di dalam aplikasi yang telah kita buat ini. Kita klik daftar, maka akan muncul informasi bahwa registrasi berhasil. Di sini kita otomatis beralih ke menu login, maka kita akan masuk menggunakan nama dan password yang telah kita buat tadi. Sebelumnya nama dan password yang telah kita buat tadi akan otomatis masuk ke database. Bisa kita lihat di sini di bagian user. Ini adalah username dan password yang telah kita daftarkan barusan. Kita lanjut ke aplikasinya. Kita masuk menggunakan nomor Rafael Sormin dengan sandi 1 sampai 5. Kita klik menu login. Maka kita akan masuk ke dalam aplikasinya di bagian menu dashboard atau menu utama. Di bagian menu dashboard ini akan menampilkan seperti jumlah siswa, jumlah guru, jumlah mata pelajaran yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Ada juga beberapa tombol seperti jadwal, nilai, siswa, dan logout. Tombol jadwal ini nantinya akan otomatis beralih ke bagian menu jadwal, nilai ke bagian menu nilai, dan siswa ke bagian menu siswa. Baik, selanjutnya kita beralih ke data siswa. Di bagian panel siswa ini, kita akan memasukkan data dari siswa seperti NIS, nama, kelas, dan alamat. Kita langsung saja masukkan contohnya. Kita buat NIS-nya 234 dengan nama misalnya Aldo. Kita buat kelasnya 5 TIC. Alamatnya kita buat di Tanjung Morawa. Ketika kita klik tombol insert, maka otomatis datanya akan masuk ke dalam tabel yang berada di bawah ini. Kita langsung klik saja. Akan muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Kita klik OK atau Enter. Bisa kita lihat data yang telah kita inputkan sudah masuk ke dalam. Kemudian kita akan mencoba tombol update. Di sini saya akan mengupdate data dengan nama Rafael. Di sini bisa kita lihat bahwa nama dan NIS-nya terbalik. Maka kita akan edit ini. Kita buat NIS-nya 1, 2, 3. Ketika kita klik tombol update, maka data dalam tabel ini akan otomatis berubah. Selanjutnya kita beralih ke tombol update. Tombol update ini berguna untuk mengupdate data yang berada di dalam tabel ini. Contohnya saja kita buat untuk data dengan nama Aldo, kita buat kelasnya menjadi 3 digit. Kita klik tombol update.
maka data yang dibawa dengan kelasnya akan berubah menjadi 3 DIC. Kemudian kita akan coba delete, maka datanya akan terhapus. Tombol reset di sini berfungsi untuk mereset data yang telah dimasukkan di bagian text field. Fungsinya untuk mengosongkan text fieldnya saja. Kemudian untuk mencoba cetak PDF, kita akan masukkan data baru. Kita klik insert seperti sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ada data dengan nama Rafael. Kita coba dengan tombol cetak PDF. Bisa kita lihat laporan data siswa, ada sebuah data dengan NIS 1233 dan nama Rafael. Selanjutnya kita ke bagian data guru. Sama seperti sebelumnya, data guru ini berfungsi untuk menampung data dari guru seperti NIP, nama, mata pelajaran, dan alamat. Kita buat contohnya. Kita klik tombol insert, maka otomatis datanya akan masuk ke dalam tabel. Kita akan update. Dari yang sebelumnya IPA, kita akan update menjadi matematika. Bisa kita lihat tombol delete juga berfungsi untuk menghapus data yang ada dalam tabel. Selanjutnya kita ke menu cetak PDF. Berikut adalah laporan dari data guru yang sudah berada dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita ke bagian data, ke bagian mapel. Panel mapel ini berfungsi untuk menampung jenis-jenis mata pelajaran dari guru yang mengajar misalnya di sebuah sekolah. Kita buat kode mapelnya 001 dengan nama mata pelajarannya misalnya IPA. Guru yang mengajar kita buat nama Joko. Kita klik tombol insert, maka datanya akan masuk ke dalam. Kemudian kita update datanya dari IPA menjadi IPS. Kita update. Bisa kita lihat datanya berhasil diupdate. Sama fungsinya dengan tombol sebelumnya, tombol delete di sini berfungsi untuk menghapus data yang berada dalam tabel. Namun karena kita akan membuat PDF, kita tidak usah hapus, langsung saja kita ke bagian PDF. Nah, maka berikut data dari mata pelajaran dalam bentuk PDF dengan kode mapel 001, mapelnya IPS, dan pengajarnya dengan nama Joko. Selanjutnya kita ke bagian materi. Materi ini berfungsi untuk menampung materi dari mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya tadi kita buat kode materinya 001, nama materinya IPS. Nama materinya kita buat pemrograman berbasis objek. Mata pelajarannya sama juga. Deskripsinya kita buat tatap muka. Kita klik tombol insert, maka data akan berhasil masuk ke dalam tabel. Kita akan update. Dari sebelumnya nama materinya PBO, kita buat pemrograman. Kita klik update, maka otomatis nama materinya akan berubah. Tombol delete di sini berfungsi untuk menghapus data. Karena kita ingin membuat PDF, tidak perlu kita delete, kita langsung saja ke tombol PDF. Maka bisa kita lihat laporan dari data materi akan muncul dalam bentuk PDF. Kemudian kita ke bagian jadwal. Bagian jadwal ini berfungsi untuk menampung data seperti membuat jadwal dari Senin hingga Jumat. Misalnya kita buat untuk hari Rabu, jam mulainya kita buat jam 11.00 sampai jam 13.00. Kita buat mata pelajarannya pemrograman berbasis objek dengan guru pengajarnya misalnya Sani.
kelasnya kita buat di kelas 311. Kita klik tombol insert, maka data akan berada dalam tabel. Kita akan update datanya, misalnya kita ubah jamnya mulai jam 8 pagi hingga jam 11. Kita pilih tombol update, maka jamnya akan berubah, datanya akan berubah. Kita ke bagian cetak PDF, bisa kita lihat laporan dari jadwal pelajaran akan tampil dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita ke bagian nilai. Bagian nilai ini berfungsi untuk menampung nilai dari siswa yang berada di dalam satu sekolah. Misalnya untuk NIS 123 dengan nama Rafael misalnya. Untuk mata pelajaran program berbasis objek, jadi tugasnya kita buat 92, nilai UTS-nya kita buat 80, dan nilai UAS-nya kita buat 95. Ketika kita klik tombol hitung, maka nilai akhirnya akan otomatis tampil di dalam text field-nya. Kita langsung saja klik tombol hitung. Di sini bisa kita lihat nilai akhirnya ada di angka 89,6. Kita akan masukkan ke dalam tabel, kita klik tombol insert. Maka datanya akan otomatis masuk ke dalam tombol insert. Kemudian kita akan coba update. Kita buat dari yang nilainya sebelumnya 80, kita buat jadi 90, dan nilai UAS-nya kita buat 100. Kita klik tombol update, maka nilai akhirnya berubah menjadi sebelumnya kita klik tombol hitung, maka nilainya akan berubah menjadi 94 dari yang sebelumnya 89. Kita klik tombol update. Nah, bisa kita lihat nilai akhirnya berubah menjadi 94,6. Sama seperti fungsi sebelumnya, tombol delete berfungsi untuk menghapus data. Namun karena kita ingin buat PDF, tidak perlu kita hapus, kita langsung cetak PDF. Bisa kita lihat di sini laporan dari nilai siswa dengan nama Rafael dengan nilai akhir 94,6 dalam bentuk PDF. Kemudian yang terakhir ada tombol logout. Tombol logout ini berfungsi untuk kembali ke bagian menu utama atau menu login. Sebelum kita kembali, kita akan melihat di menu dashboard. Maka di sini akan menampilkan jumlah dari data yang telah kita inputkan, misalnya jumlah siswanya tadi kita inputkan 1, gurunya 1 orang, dan mata pelajarannya 1 orang. Kita klik tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Kita akan beralih ke bagian menu login setelah kita klik tombol logout tadi. Kita ke bagian database, kita akan melihat data yang telah kita inputkan tadi. Ini dari, misalnya kita klik user, ini adalah data user dan password yang baru yang kita buat tadi untuk login dengan nama Rafael Sormin dan password 1-5. Kemudian di guru, kita buat tadi di tabel guru ada nama Joko dengan mapel MTK dan NIP 345. Di bagian jadwal, kita juga masukkan satu data dengan nama pengajar tadi, Sanita Rigan di kelas 311. Di bagian mapel, ada mapel IPS dengan guru pengajar Joko. Di bagian materi, ada program PBO dengan deskripsi tatap muka. Kemudian di bagian nilai, ada nama Rafael dengan nilai akhir 94,6. Kemudian di bagian materi, di bagian nilai, di bagian siswa ada nama Rafael dengan kelas 3 TIC dan ID siswanya 33 dengan alamat di Medan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi yang saya buat.
Jika ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.